Oke, baik teman-teman, kita balik lagi ke channel YouTube Pangeran itu untuk membahas materi-materi seputar kesehatan dan kedokteran. Oke, kali ini kita bakal ngebahas topik sistem kardiovaskular, yaitu mengenai STEMI. Nah, untuk STEMI itu merupakan singkatan teman-teman, jadi ST Elevation Myocardial Infarct. Nah, terus apa sih STEMI itu lebih lanjutnya? Yuk kita lihat aja. Nah, di sini ST elevation myocardial infarct. Nah, di sini yaitu suatu infark miokard. Jadi infark yaitu infark tuh apa ya? Jadi kayak suatu jaringan yang tidak ternutrisi secara baik, terutama pada jaringan miokard atau otot jantung teman-teman dengan elevasi ST. Nah, untuk elevasi ST ini itu biasanya kita bisa ketahui lewat EKG teman-teman. Nah, untuk jenisnya ada inferior dan lain-lain. Nah, apa sih yang menjadi dasar diagnosis dari STEMI ini? Nah, itu yang pertama itu ada dari anamnese. Anamnese yang khasnya itu biasanya terdapat keluhan nyeri dada sebelah kiri, rasanya tuh seperti terbakar teman-teman dan menjalarnya tuh ke lengan kiri dan juga disertai dengan keringat dingin biasanya. Nah, untuk durasinya itu biasanya kurang lebih sekitar 2 jam. Nah, juga terdapat gambaran EKG yang khas, yaitu tadi teman-teman adanya ST elevasi dan juga cardiac marker. Nah, untuk cardiac marker ini apa? Itu biasanya di pemeriksaan penunjang teman-teman, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, juga di sini pada kasus itu biasanya terdapat faktor risiko pada pasien dari merokok, juga prehipertensi dan juga dari risiko genetik teman-teman. Nah, ini nanti pada gambaran EKG-nya itu yang tadi EKG yang khas itu biasanya terdapat elevasi ST pada lead 2, lead 3 dan AVF. Oh ya, sebelum teman-teman belajar mengenai STEMI ini, alangkah baiknya teman-teman udah mengetahui cara membaca EKG dulu ya teman-teman, biar kita nggak ada miss dan bisa teman-teman kita semua bisa nyimak materi ini bareng-bareng. Nah, untuk definisinya itu infark miokard akut atau STEMI tadi, ini bahasa Indonesia ya teman-teman, adalah sindrom klinis, artinya sekumpulan gejala-gejala klinis yang disebabkan oleh oklusi arteri koroner. Oklusi itu artinya terdapat pengecilan atau hampir kesumbatan ya teman-teman, arteri koronaria yang memperdarahi jantung sehingga terjadi gangguan aliran darah ke jantung yang mengakibatkan sel-sel otot jantung tadi teman-teman, miokard yang berada di daerah tersebut kekurangan suplai darah. Akibat dari kekurangan suplai darah ini sehingga pembuluh darahnya terhenti dan terjadi sumbatan pada arteri koroner tadi. Kecuali pada arteri-arteri yang sebagian kecil itu alirannya kolateral teman-teman dari pembuluh darah. Jadi untuk koroner ini itu kan ada percabangan-percabangan lagi teman-teman. Nah, daerah otot sekitarnya ini yang sama sekali tidak mendapatkan aliran darah atau alirannya sangat sedikit, tidak dapat mempertahankan fungsi jantung sehingga dikatakan mengalami infark. Nah, untuk otot jantung ini sendiri itu sama dengan otak ya teman-teman. Jadi kalau semisalnya salah satu selnya itu mati, maka sudah tidak bisa digantikan dengan sel yang lain. Artinya permanen. Oke, nah untuk klasifikasinya itu sendiri, yang pertama itu ada ST segment elevation myocardial infarct. Ini STEMI, dan yang kedua itu ada non STEMI teman-teman. Non ST segment elevation myocardial infarct. Nah, bedanya itu yang kalau yang STEMI sama non STEMI pasti teman-teman dari namanya, kalau yang STEMI itu ada elevasi dari ST, kalau yang non STEMI nggak ada elevasi dari ST. Nah, ciri-cirinya itu kalau yang STEMI itu gambaran EKG-nya berupa tadi elevasi yang persisten dan diikuti pelepasan biomarker nekrosis. Nanti biomarkernya kita lihat di pemeriksaan penunjang. Selanjutnya untuk yang non STEMI itu ciri-cirinya di sini teman-teman ada gejala nyeri dada sama kayak
STEMI tadi, tapi di sini lebih dari 30 menit dan hasil EKG itu ditandai dengan depresi ST. Kalau tadi kan elevasi ya kalau yang STEMI, kalau non STEMI itu depresi ST dan gelombang T-nya negatif. Dan biomarker jantung tadi sama positif, namun di sini meningkat sedikit melampaui nilai normal atas. Dan yang ketiga itu ada angina pectoris tidak stabil atau bahasa Inggrisnya itu UAP, unstable angina pectoris. Nah, untuk ciri-cirinya itu sama terdapat keluhan iskemik dan di sini tidak ada kenaikan troponin maupun CKMB dengan ataupun tanpa perubahan EKG untuk iskemi. Nah, di sini teman-teman salah satu biomarkernya itu ada troponin sama CKMB. Oke, kita ke ilmu kedokteran dasarnya. Di sini ada anatomi dari jantung. Nah, untuk jantung itu terletak di mediastinum media dari toraks dan diselubungi oleh perikard. Nah, untuk persyarafannya itu ada yang simpatis, ada yang parasimpatis. Nah, untuk simpatisnya itu dinervasi oleh segmen torakal 1 sampai torakal 4. Dan untuk parasimpatisnya itu dipersarafi oleh nervus vagus, cranial nerve 10. Nah, untuk vaskularisasi dari otot jantung itu terutama oleh aorta yang ascendent, teman-teman. Yang pertama nanti dia bercabang lagi menjadi arteri coronaria dextra dan juga arteri coronaria sinistra. Nah, untuk vena-venanya itu nanti akan bermuara di sinus coronaria. Nah, untuk vena-venanya itu cabangnya ada vena cardiaca magna, media, parva, vena ventricularis posterior sinistra. Nah, ini histologi pembuluh darahnya. Mengenai lapisan-lapisan dari pembuluh darah itu ada dari paling dalam adalah tunika intima yang terdiri dari endotel dan subendotel yang mengandung sel-sel otot polos yang berperan untuk kontraksi pembuluh darah, dan ada tunika media yang terdiri atas otot polos juga yang tersusunnya melingkar, tunika adventitia terdiri atas jaringan penyambung seperti serabut elastin, dan ada vasa vasorum yang memberikan metabolit untuk tunika adventitia. Nah, di sini untuk endotel, fungsi dari endotel itu salah satunya adalah menjaga permeabilitas membran dan meregulasi pertumbuhan sel sebagai oksidasi LDL, low density lipoprotein ya LDL teman-teman. Bisa juga menghasilkan antikoagulan dan antitrombotik, produksi matrik ekstraseluler, regulasi inflamasi dan imun, mengatur aliran darah. Nah, apabila terjadi disfungsi dari endotel ini, yang pertama itu akan terjadi permeabilitasnya semakin meningkat, molekul-molekul adesinya dan protombiknya itu meningkat juga, dan produksi radikal bebas meningkat, sintesis nitrit oksidasi, dan endotelin menurun. Nah, untuk metabolisme dari otot jantung itu, untuk yang normalnya itu sebetulnya dari ATP miokard itu berasal dari 60-90% dari beta oksidasi asam lemak. Jadi untuk sumber dari miokard itu bukan utamanya itu 60-90 dari asam lemak, teman-teman. Nah, 10-40%-nya baru dari glukosa. Ini agak unik ya, teman-teman. Oke, tapi kalau yang kondisi iskemik di sini terdapat defisiensi ATP. Tadi kontraksi otot jantung tidak efisien karena rusaknya sel miokard yang bersifat di sini maaf ya teman-teman, maksudnya tuh irreversible, artinya tidak bisa kembali ke normal. Oke, nah kita ke patogenesis dan patofisiologinya. Nah, di sini untuk tadi infak miokard itu faktor risikonya ini salah satu yang tadi teman-teman dari hipertensi, merokok, dari genetik juga ada, dan yang paling ini adalah hiperlipidemia, dan dari usia juga bisa. Karena pada usia-usia lanjut itu terutama terjadi penurunan elastisitas pada pembuluh darah, teman-teman. Nah, hal yang itu akan mengakibatkan jejas kronik. Nah, jejas kronik
terutama pada pembuluh darah ya teman-teman. Nah di sini akibat jejas itu apa? Kalau teman-teman yang baru tahu, jejas itu adalah suatu, bisa kita katakan suatu kerusakan atau perlukaan. Di sini yang kita bahas adalah jejas pada pembuluh darah. Udah berlangsung kronik lama, nah di sini akan mengakibatkan difusi itu LDL ke tunika intima, artinya LDL low density lipoprotein itu akan masuk ke tunika intima dan juga akan mengekspresikan molekul adesi dan juga akan merangsang peningkatan dari growth factor. Nah, kalau dari difusi LDL ini akan mengoksidasi LDL ditambah dengan interleukin 1 menjadi MCP1, itu menimbulkan terbentuknya sel busa atau foam cell, dan juga bisa mengaktifkan monosit untuk yang mana monosit ini bermigrasi ke tunika intima. Dari ekspresi molekul adesi juga itu juga bisa menyebabkan monosit migrasi ke tunika intima. Nah, dari migrasinya monosit ke tunika intima ini akan menimbulkan respon makrofag yang memfagosit dari LDL itu. Juga akan menimbulkan sel busa atau foam cell. Nah, sel busa atau foam cell ini akan membentuk suatu lipid core. Nah, lipid core ini nantinya akan bergabung dengan fibroscape, itu menjadi plak aterom yang menimbulkan sumbatan teman-teman pada pembuluh darah. Nah, di sini dari plak aterom itu tadi kan akan terus menyempit, maksudnya di sini menyempitkan dari lumen pembuluh darah itu, akibatnya blood flow atau aliran darah yang menuju ke jantung itu menurun. Akibatnya terjadi ruptur plak atau tromboemboli sehingga mengakibatkan oklusi atau sumbatan. Dari sumbatan itu pertama akan menimbulkan iskemik. Suatu iskemik, keadaan sumbatan itu pengaruhi metabolisme anaerobik sehingga terbentuknya asam laktat. Nah, asam laktat ini yang berperan dalam proses nyeri dada teman-teman tadi. Dan referred pain-nya itu pada dermatum T1 sampai T4. Nah, dari iskemik ini apabila tidak ditangani akan berlanjut ke suatu nekrosis atau infak miokard tadi teman-teman. Nah, untuk infak miokard ini memiliki dua efek. Yang pertama penurunan fungsi pompa jantung, yang kedua adalah komponen selular kardiomyosit lepas. Nah, untuk komponen selular kardiomyosit lepas ini yang mengakibatkan cardiac marker seperti troponin tadi teman-teman dan CKMB itu positif dari yang tempatnya, karena dia merasa ada yang sesuatu yang janggal, akhirnya dia keluar ke darah sehingga cardiac markernya positif. Kemudian untuk penurunan fungsi pompa jantungnya itu akan mengakibatkan aktivasi simpatik yang mana berefek heart rate menjadi meningkat dan juga keringat dingin. Nah, untuk komplikasi yang dapat terjadi dari infak miokard ini, yang pertama ada hipotensi. Nah, apa hipotensi? Nah, jadi pada infak miokard ini apabila berlanjut, hipotensi dapat menyebabkan gangguan ginjal, acute tubular necrosis, dan berkurangnya urine output. Nah, hipotensi ini biasanya karena ini teman-teman, karena merupakan ya tadi efek dari infak miokard tadi, akibatnya lumennya itu terhalang dari plak aterom sehingga memperlambat blood flow atau aliran darah yang ke jantung, dan akan berefek juga ke seluruh tubuh teman-teman, akibatnya jadi hipotensi. Dan yang kedua ada kongesti dari paru-paru. Nah, ini itu ditandai dengan dyspnea atau dyspnea itu sesak ya teman-teman ya. Rongki basah paru di segmen basal, kongesti paru pada ronsen dada, dan perbaikan klinis terhadap diuretik dan atau terapi vasodilator. Nah, kongesti paru itu jadi pada intinya adalah sesak ya teman-teman. Selanjutnya juga yang ketiga adalah keadaan outputnya menjadi rendah. Nah, keadaan output rendah ini tadi menggabungkan tanda perfusi perifer yang buruk dengan hipotensi, gangguan ginjal, dan berkurangnya produksi urin. Apa sih ya teman-teman, akibat tadi kan pembuluh darahnya itu banyak yang tersumbat oleh plak-plak tadi, akibatnya output atau pengeluaran darahnya itu menjadi rendah. Karena menjadi rendah itu pasti fungsi dari ginjalnya akan terganggu karena sedikit kan aliran darahnya, dan juga berpengaruh ke berkurangnya produksi urin.
Nah, juga bisa mengakibatkan, syok kardiogenik. Nah, untuk syok kardiogenik ini biasanya dikaitkan dengan kerusakan ventrikel kiri luas, namun juga dapat terjadi pada infak ventrikel kanan. Nah, selain itu berkaitan juga dengan disfungsi sistolik ventrikel kiri awal dan beratnya regurgitasi katup mitral. Nah, di sini untuk pemeriksaan penunjangnya tadi teman-teman ada elektrokardiogram. Yang kedua itu pemeriksaan enzim biomarker jantung. Nah, ini itu salah satunya ada troponin, kemudian ada CKMB. Nah, untuk di sini penata laksanaan. Nah, di penata laksanaan ini kita memiliki tujuan. Yang pertama itu mampu mendiagnosis secara cepat, mengatasi nyeri dadanya, menilai dan implementasi strategi reperfusi yang mungkin, dan dan melakukan atau pemberian obat itu antitrombolitik, antiplatelet, dan obat penenang. Nah, ini untuk non farmakologinya itu pasien bisa kita minta untuk istirahat total. Kemudian diet makanan lunak, rendah garam. Kemudian kita lakukan oksigenasi atau pemberian oksigen selama 6 jam pertama 2-4 liter per menit. Nah, di sini untuk farmakologinya itu pada pasien ini kita bisa pasang infus di sini dextrose bisa 5%. Kemudian kita berikan nitrat di sini seperti SDN contohnya. Dan kita beri aspirin antitrombotik. Kita beli clopidogrel sebagai antiplatelet dan kita pemberian trombolitik. Nah, di sini pencegahannya itu tentu aja teman-teman. Di sini kita menghindari makanan yang tinggi dengan karbohidrat dan lemak. Yang kedua itu menghindari konsumsi alkohol. Yang ketiga itu berhenti untuk merokok. Yang keempat itu meningkatkan aktivitas fisik misalnya dengan melakukan olahraga rutin teman-teman selama 30-45 menit. Sebanyak minimal 3 kali sampai 5 kali tiap minggu dan menjaga berat badan yang ideal. Nah, untuk epidemiologinya, untuk infak ini ternyata di Indonesia masih belum diketahui secara jelas. Dan laju kematiannya pada infak ini yaitu 30%. Dengan separuh kematian terjadi sebelum pasien mencapai rumah sakit. Nah, jadi untuk penanganannya ini memang harus sito ya teman-teman, artinya emergensi. Dan satu di antara 25 pasien yang tetap hidup pada perawatan awal meninggal. Nah, adapun sini faktor risikonya teman-teman ada kita bagi jadi dua, ada yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Nah, untuk yang tidak dapat dimodifikasi ini ada usia, jenis kelamin, dan faktor genetik. Dan untuk yang dapat dimodifikasi itu ada hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas, DM, dan juga merokok. Oke, untuk prognosis atau tingkat kesembuhan pasien ini untuk kuat vitamnya Dubia ad bonum dan kuat fungsionalnya Dubia ad bonum dengan catatan selama mampu dilaksanakan pelaksanaan yang adekuat secara langsung. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Semoga kali ini pembahasan kita kali ini bermanfaat. Bye bye.